jemaat Tuhan berada di mana saja. Kita bersyukur karena hari ini kita dapat bersama lagi meneruskan ibadah kita. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya kita ada sampai pada saat ini dan sama-sama memuliakan Dia lagi pada hari ini. Oke, mari kita berdoa bersama-sama untuk memulakan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kami berterima kasih atas kasih setiamu, pimpinanmu, penyertaanmu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Sehingga pada saat pagi hari ini kami dapat bersama sekali lagi meninggikan Engkau, memuliakan Engkau dan dapat memuji Engkau Tuhan dalam kesempatan yang Tuhan berikan buat kami ini. Terima kasih atas kasih setiamu, terima kasih atas penyertaan-Mu, bahkan terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan, Engkau curahkan dalam hidup kami setiap waktu. Saat pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan rangkaian ibadah kami pada pagi ini. Dari awal, pertengahan sampai selesai kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu. Biarlah Tuhan hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami muliakan di dalam kesempatan ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati sehingga mereka memiliki hati yang fokus terhadap Engkau, sehingga mereka juga ada ketenangan yang dapat mereka rasakan sehingga dalam kesempatan ibadah ini sama-sama kami dapat menimba berkat, dapat memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami tidak izinkan sebarang kuasa kegelapan mengganggu hati dan pikiran setiap jemaat-Mu yang berada di mana saja mengikuti ibadah ini. Tetapi biarlah melalui pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami semua akan dimampukan untuk sama-sama dapat memuliakan Engkau dengan penuh sukacita. Kami berdoa juga untuk pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang bakal kami dengar bersama. Biarlah itu Tuhan akan meninggikan dan memuliakan Engkau, dan firman-Mu Tuhan berkuasa untuk mengubah hati kami, untuk membentuk hati kami, untuk mendorong hati kami semua, bahkan itu juga berkuasa memberikan penghiburan bagi kami semua yang berada dalam keadaan yang kurang baik. Bapa di surga, biarlah semua yang kami dengar bersama melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini itu akan meneguhkan dan menguatkan iman kami yang mengasihi dan percaya kepada Engkau. Kami juga mengingat Tuhan dalam kesempatan pagi hari ini untuk saudara-saudari seiman kami yang melayani Engkau, khususnya hamba-hamba Tuhan yang berbicara tentang nama-Mu dimanapun Tuhan berada, sebagai pastor, sebagai misioneri ataupun guru-guru teologi, dan di mana saja mereka berbicara, menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini, diberkatilah mereka, dimampukanlah mereka, biarlah kuasa urapan yang daripada Tuhan akan menyertai semua hamba-hamba-Mu yang berjerih payah untuk menyebar luaskan kebenaran firman-Mu Tuhan melalui apapun jua. Kami juga berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu akan dapat mengubah bahkan menguatkan iman kami semua. Bapa di surga, kami berdoa mengingat juga jemaat-jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh pada hari ini, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang berada dalam kuarantin dihiburkan, mereka yang berada dalam kesusahan juga diberikan penghiburan yang luar biasa daripada Roh Kudus sendiri. Apapun jenis kesusahan, apapun juga jenis ketidaksehatan kami pada hari ini, kiranya kasih karunia Tuhan akan melepaskan kami dan memberikan kami kekuatan, kemampuan melewati semuanya itu. Kami berdoa juga Tuhan pada pagi hari ini mengingat akan keadaan negara kami sangat bersyukur karena kami dapat melihat ada perubahan demi perubahan yang kami lihat ke arah hal yang baik, khususnya dari segi
usaha kami untuk menangani pandemik ini. Kami bersyukur karena Tuhan campur tangan, dan biarlah ini Tuhan, Engkau juga campur tangan sehingga negara kami, negeri kami, daerah-daerah kami, bahkan kampung-kampung kami akan dibebaskan daripada COVID-19 ini, dan kami semua berada dalam keadaan yang baik sebagai rakyat yang hidup di dalam negara kami Malaysia yang kami kasihi ini. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Berkati mereka yang semua yang berjerih payah di dalam hal ini, biarlah usaha mereka diberkati Tuhan, mereka sentiasa dilindungi, diberkati dimanapun mereka bertugas. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Pagi hari ini sekali lagi kami mengembalikan ucapan syukur kami kepadamu. Biarlah sekali lagi apapun yang sudah kami naikkan, bahkan bakal kami lakukan bagi Engkau pada hari ini dalam ibadah kami masing-masing, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan di dalam semua ini. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami membuka pelayanan kami pada hari ini. Haleluya Tuhan. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan, selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam ibadah raya kita, yang sebahagian daripada kita masih lagi tetap beribadah di rumah, dan sebahagian daripada kita sudah boleh beribadah secara bersemuka di gereja. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, khususnya pemberitaan firman Tuhan, senang sekali untuk membawa kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab kasih setiamu, kebaikan, kemurahan-Mu yang luar biasa, yang senantiasa ada pada kami, menuntun hidup kami, bahkan memberikan kami kemampuan, kekuatan dari masa ke masa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami pada pagi hari ini dapat beribadah bersama-sama, terlebih mendengar firman-Mu yang sangat kami rindukan untuk berbicara kepada kami, karena itulah yang akan menuntun kami senantiasa dalam kehidupan kami untuk memuliakan, meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan acara kami pada pagi hari ini, dari awal sampai selesai, biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan manusia diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat beribadah kepada seluruh jemaat, dimanapun Anda berada, apapun kondisi Anda. Kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada dengan kita, memberkati kita, bahkan Ia menyertai kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, baru-baru ini dalam negara kita Malaysia, setelah ada sedikit kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah, yaitu kelonggaran pergerakan di negara kita, maka mulailah banyak kesibukan yang terjadi. Ada yang sibuk untuk balik kampung, walaupun dari kampung, tetap balik kampung. Dan ada juga yang sibuk dengan urusan kerja, ada yang sibuk dengan urusan-urusan pribadi, ada juga yang sibuk melancong, ada juga yang sibuk dan menyibuk. Nah, ini kesibukan, banyak kesibukan yang berlaku setelah diberikan kelonggaran untuk pergerakan. Nah, saudara dikasih Tuhan, sibuk itu sibuk juga
Tapi jangan abaikan SOP ya, jangan abaikan SOP. Tetap kita taat dengan SOP yang telah digariskan oleh pemerintah. Ya, kita sesibuk apapun, sempat-sempatkanlah diri kita untuk berdoa. Ini sangat penting. Sempat-sempatkanlah, ambillah kesempatan untuk berdoa. Jangan lupa berdoa, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa membaca firman Tuhan. Sempat-sempatkanlah diri untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu berarti setelah kita membacanya, lalu kita merasa bahwa kita sudah, kadang-kadang ini perasaan kita, kadang-kadang setelah kita membaca firman Tuhan, kita sudah merasa bahwa kita sudah memenuhi tuntutan untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, kita merasa bahwa kita sudah memenuhi tuntutan, tapi sebenarnya itu bukan cara merenungkan yang sebenar-benarnya. Merenungkan berarti kita berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan yang kita renungkan. Berusaha untuk melakukan firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari, itu baru renungan. Nah, saudara dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita dengar, yang kita miliki sepanjang hari ini, itu menjadi guide ataupun menjadi penuntun hidup kita. Kita tidak boleh membaca firman Tuhan itu dan selepas itu kita bebas untuk melakukan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau perkatakan. Kita tidak terlalu bebas di sana, tapi setelah kita merenungkan firman Tuhan, jadi sempat-sempatkanlah diri untuk merenungkan firman Tuhan. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, maka kita berusahalah untuk melakukan apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, dan kita hidupi itu sepanjang hari, sepanjang hidup kita. Sehingga kita dijauhkan dari segala godaan, sehingga kita dijauhkan daripada segala kelemahan secara rohani. Kita ada kekuatan untuk menggagahi segala kelemahan kita. Kita ada kekuatan untuk menghadapi segala pencobaan, tantangan yang kita hadapi. Itulah sebabnya kita perlu sempat-sempatkanlah diri untuk merenungkan firman Tuhan, berdoa, bersyukur, itu sangat penting. Nah, saudara dikasih Tuhan, sempat-sempatkanlah diri untuk mendoakan orang lain juga. Jangan hanya penting diri sendiri, tapi sempatlah untuk mendoakan sekurang-kurangnya suamimu, istrimu, anak-anakmu, ibu bapamu, dan orang-orang yang ada di sekitarmu, dan siapapun mereka itu. Kita sempat-sempatkanlah diri untuk mendoakan. Ambil masa untuk berdoa. Dan sempat-sempatkanlah diri kita untuk bersiap-siap menghadapi hari esok. Ya, saudara dikasih Tuhan, kita mau persiapkan diri kita untuk menghadapi hari esok bersama dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan hikmat kita, bukan dengan kepintaran kita, tapi kita mau gunakan kepintaran kita itu untuk mau menghadapi hari esok bersama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sudah berjanji untuk menyertai kita senantiasa. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Amin. Haleluya. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan satu petikan firman Tuhan. Saya hanya pilih 10 ayat dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita bacakan ayat ini. Saya akan baca dalam Alkitab saya, dan kalian iringi dalam pembacaan masing-masing dalam Amsal pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kita boleh baca itu sampai ayat yang ke-26, tapi saya hanya membaca sampai ayat yang ke-10. Saudara yang dikasih Tuhan, tulisan pekat hitam di atas, berkat dari hikmat. Amsal pasal 3 ayat 1, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau.
Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini sangat jelas, sangat-sangat jelas. Sekalipun tidak dikutbahkan ataupun sekalipun tidak dijelaskan dalam khutbah, kita percaya, kita mengerti akan firman Tuhan ini. Kita percaya, saya percaya bahwa kita semua mengerti. Walau peringkat umur manapun, saya percaya bahwa kita semua mengerti akan maksud firman Tuhan. Dan pengertiannya sangat jelas di sana. Nah, saudara dikasihi Tuhan, tema yang saya mau bawa untuk kita belajar pada pagi hari ini secara singkat, saudara yang dikasihi, yaitu berkat karena percaya. Berkat karena percaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang berkat itu sesuatu yang sangat menggembirakan bagi kita, karena berkatlah yang kita inginkan. Kita ingin supaya hidup kita ini diberkati. Dan seperti yang selalu saya katakan, seperti yang selalu saya nyatakan kepada jemaat, bahwa kita tidak perlu kejar berkat, kita tidak perlu kejar-kejar berkat. Karena kalau kita kejar-kejar berkat, kita akan kehilangan sebenarnya berkat itu. Tetapi kalau kita cari Tuhan, miliki Tuhan, bertemu, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dan kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan, kita ada hubungan yang erat dengan Tuhan, maka secara otomatis berkat itu mengalir dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita punya sumber berkat itu. Kita bersama-sama dengan sumber berkat itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang berkat karena percaya. Kita diberkati karena kita berpegang teguh kepada sumber berkat itu. Kita diberkati mengalami berkat yang luar biasa karena kita berpegang teguh, berpaut pada sumber berkat itu. Nah, seperti mana yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 7 atau ayat 8. Saudara yang kasih Tuhan, kita mengalami berkat yang berlimpah karena kita percaya kepada Tuhan. Kita ini mengalami berkat karena kita percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hidup karena percaya bukan karena melihat, itu yang diungkapkan oleh Paulus. Kita ini orang-orang yang hidup karena percaya bukan karena melihat. Nah, saudara, kita percaya dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang berkenan kepada Tuhan dan apa yang baik dan mendatangkan faedah. Kita adalah orang percaya yang melakukan semua itu dan mengerti semua itu. Orang percaya adalah orang yang setia melakukan perintah Tuhan. Itulah orang percaya. Kalau kita katakan kita ini orang percaya, kita ini orang Kristen, kita ini orang yang setia kepada Tuhan, tetapi kita tidak melakukan perintah Tuhan, itu berarti kita ini adalah orang percaya yang masih kosong, yang terlalu kosong. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus-menerus berusaha supaya kita ini adalah menjadi orang percaya yang setia melakukan perintah Tuhan. Karena dalam kesetiaan itulah kita akan mengalami berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita. Nah, saudara, dalam hal inilah kita dapat mengucap syukur. Karena kalau kita tidak mengalami semuanya ini, kita tidak mampu mengucap syukur pun. Mungkin kita boleh katakan, kita boleh mengungkapkan pujian syukur ataupun ucapan syukur. Tetapi di dalam hidup kita itu tidak ada pengucapan syukur sebenarnya. Nah, percaya bukan sekadar percaya dan beragama atau datang beribadah di gereja setiap minggu.
percaya tidak seperti itu. Tidak hanya seperti itu. Percaya bukan sekadar percaya. Percaya bukan sekadar beragama. Percaya bukan sekadar datang beribadah ataupun setia ataupun aktif datang beribadah di gereja. Tetapi percaya itu lebih daripada itu. Percaya itu, ya, kita percaya, kita beragama, dan kita aktif pergi ke gereja, dan lebih daripada itu kita percaya walau apapun yang berlaku dalam kehidupan kita, tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, tema yang kita mau belajar pada pagi hari ini berkat karena percaya. Nah, berkat karena percaya ini akan kita nikmati, akan kita hidupi dalam kehidupan kita senantiasa sebagai orang percaya. Nah, saudara dikasih Tuhan, percaya seperti yang saya katakan tadi, percaya bukan sekadar percaya dan beragama atau datang beribadah di gereja setiap minggu, tetapi merangkumi 7 perkara. Di dalam 10 ayat tadi saya menarik 7 perkara yang akan kita pelajari ataupun akan kita ikuti pada pagi hari ini. Yang pertama dikatakan oleh firman Tuhan sebentar tadi, kita boleh baca itu. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Nah, yang pertama yang kita mau belajar pada pagi hari ini sebagai orang percaya ataupun orang percaya yang mengalami berkat dalam kehidupan kita, ialah kita harus setia untuk menuruti serta memelihara perintah Tuhan. Setia untuk menuruti atau mengikuti dan memelihara perintah Tuhan. Nah, dikatakan selepas ayat pertama tadi, panjang umur dan lanjut usia itu diberikan kepada kita. Bahkan kesejahteraan ataupun kesejahteraan diberikan kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, kita didorong ataupun diperintahkan oleh Tuhan supaya tetap setia menuruti firman Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dalam kehidupan kita? Dia perintahkan kita supaya kita setia beribadah, percaya kepada Tuhan, dan berserah kepada Tuhan. Dia perintahkan kita supaya sentiasa menghormati di antara sesama, jangan hidup lagi dalam dosa. Dia memerintahkan kita supaya kita ini terus tetap menjadi orang-orang yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Dia perintahkan kita supaya kita memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain. Nah, banyak lagi perintah Tuhan yang perlu kita turuti ataupun perlu kita ikuti dengan setia, lakukan dengan setia. Dan kita juga dikatakan oleh firman Tuhan memelihara perintah Tuhan ataupun firman Tuhan. Memelihara, maksud dia memelihara menghormati dan memberi tempat dalam kehidupan serta membawanya, menjaganya. Jangan sampai firman Tuhan itu dikecam ataupun dihujat karena sikap kita, tetapi kita memeliharanya dalam kehidupan kita menjadi kehidupan kita. Orang akan melihat firman Tuhan itu dalam hidup kita, orang akan melihat firman Tuhan itu di dalam tingkah laku kita, orang akan mendengar firman Tuhan itu dalam perkataan kita, orang akan merasakan firman Tuhan itu di dalam keberadaan kita. Itulah namanya memelihara firman Tuhan. Karena kita menghidupi firman Tuhan, melakukan apa yang kita renungkan ataupun baca setiap hari, melakukan apa yang kita dengar dari setiap firman Tuhan yang kita dengar. Nah, saudara dikasih Tuhan, dikatakan di sana panjang umur dan lanjut usia akan diberikan kepadamu. Saudara,
Mungkin kita semua ini tidak akan mengalami lanjut umur dan panjang usia dalam kehidupan kita, ataupun panjang umur dan lanjut usia. Mungkin ada yang Tuhan ambil begitu singkat sekali, Tuhan ambil dalam umur yang masih muda dan sebagainya. Tetapi kita harus tetap setia. Kita tidak berpandukan hal itu, tetapi kita berpandukan dengan perkataan yang dikatakan di sana, tetap setia untuk menuruti firman Tuhan, memelihara perintah Tuhan. Sebabnya kita perlu setia memelihara ataupun menuruti perintah Tuhan, sebab seandainya Tuhan menghendaki untuk kita lebih panjang umur, ya itu satu bonus bagi kita. Tetapi jika kehendak Tuhan untuk kita sampai di sini saja, itu satu kelebihan dalam diri kita karena kita sudah memelihara perintah Tuhan ataupun firman Tuhan. Nah, kita harus tetap setia menjadikan firman Tuhan sebagai standar hidup kita, menjadikan firman Tuhan sebagai ukuran dalam kehidupan kita. Saudara, menjadikan juga firman Tuhan itu sebagai rujukan dalam kehidupan kita, menjadikan firman Tuhan itu sebagai penuntun hidup kita, yang menuntun hidup kita. Bukan kata si anu, bukan kata orang lain, tetapi firman Tuhanlah yang menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita cenderung, ataupun ramai orang yang cenderung melihat standar orang lain, menjadikan standar orang lain sebagai standar hidupnya. Itu bukan tidak bagus, tetapi alangkah baiknya kalau firman Tuhan itu menjadi standar dalam kehidupan kita, menjadi standar kehidupan kita, menjadi panduan dalam kehidupan kita. Nah, ada orang yang kuat pendiriannya terhadap apa yang orang bilang. Kalau pastor cakap ini, dia pegang betul-betul perkataan pastor itu. Tetapi tidak mau karena ubah sudah itu perkataan pastor. Tidak terima kalau ada perubahan, sekalipun pastor itu mengubah. Nah, alangkah baiknya kalau pendirian kita terhadap firman Tuhan juga begitu. Kalau firman Tuhan berkata, jangan berdosa, maka kita janganlah berdosa. Kalau firman Tuhan katakan, jangan makan, jangan lakukan ini, jangan makan ini, jangan pergi ke sana, maka kita janganlah lakukan itu. Tetapi apabila firman Tuhan yang berbicara, ramai orang yang tidak sanggup menurutinya, padahal firman Tuhan menuntun kehidupan kita pergi ke menjadi kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau orang bilang ataupun orang lain yang bercakap ataupun orang lain yang berkata-kata kepada kita, itu belum tentu menuntun kita pergi ke kehidupan yang lebih baik. Tetapi firman Tuhan menuntun kita ke kehidupan yang lebih baik. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu jadikan firman Tuhan ini sebagai standar hidup kita. Saudara, kalau firman Tuhan katakan jangan buat dosa lagi, maka janganlah buat dosa. Kalau firman Tuhan katakan jangan mencuri, jangan membenci, jangan menyimpan dendam, maka itu semua adalah perkataan, itu adalah firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu sebenarnya memberikan kita kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang tidak berdosa, kehidupan yang tidak melanggar peraturan Tuhan, hukum Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu kadang-kadang selalunya diabaikan oleh kita sendiri. Tetapi kalau ada seseorang yang berkata-kata kepada kita, mungkinkah orang itu tidak seagama dengan kita, mungkinkah orang itu adalah orang yang tidak percaya, orang yang jarang-jarang baca firman Tuhan, maka kita pegang sungguh-sungguh itu terbalik sebenarnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan abaikan firman Tuhan. Kita ini orang percaya yang sudah diberkati. Jadi kalau kita mau menikmati berkat dalam kehidupan kita senantiasa,
Mari kita tetap percaya kepada Tuhan, setia untuk menuruti dan memelihara perintah Tuhan. Nah, saudara, bagaimana kita menemukan apa yang namanya sukacita dan kesejahteraan dalam kehidupan kita? Karena Tuhan janjikan kesejahteraan itu hanya bagi mereka yang benar-benar setia dan menuruti ataupun memelihara perintah Tuhan. Nah, kesejahteraan yang Tuhan janjikan kepada kita itu adalah suatu yang luar biasa yang Tuhan sudah janjikan, Tuhan sudah berikan. Damai sejahtera aku berikan kepadamu, kata Tuhan. Dan damai sejahtera yang aku berikan itu tidak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia, kata Tuhan Yesus Kristus. Nah, kesejahteraan menurut saya adalah ketentraman jiwa, ketenangan jiwa, ketenangan hidup. Dan kesejahteraan menurut saya juga itu adalah suatu kemampuan menghadapi apapun cabaran. Tidak gentar, tidak takut, tidak panik, dan tidak kekurangan cara untuk meneruskan kehidupan karena ada pengharapan. Nah, itu kesejahteraan yang menurut saya, pengertian saya. Kita tidak akan kekurangan cara untuk meneruskan kehidupan karena kita ini ada pengharapan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, bila mana kita tetap setia dan menuruti serta memelihara perintah Tuhan, maka kita akan mengalami apa yang namanya kesejahteraan. Nah, bukan saja panjang umur yang kita mau, tetapi kita akan mengalami kesejahteraan, yaitu kita ada ketentraman jiwa, kita ada ketenangan jiwa, kita mampu menghadapi apapun cabaran, dan kita tidak gentar, kita tidak takut menghadapi apapun cabaran, kita tidak panik, kita tidak kekurangan cara untuk meneruskan kehidupan karena kita ada pengharapan, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, kita dapat membaca di sana di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ketiga. Kita dapat melihat dalam pembacaan kita sebentar tadi tentang hal-hal yang luar biasa. Nasihat daripada firman Tuhan ini sangat luar biasa. Jadi kita mengalami berkat karena kita ini percaya kepada Tuhan. Dan percaya kita itu yang bagaimana? Kita ini percaya karena Tuhan menolong, sentiasa menyertai kita, dan Tuhan sentiasa memberikan kita kekuatan, kemampuan setiap waktu. Nah, yang kedua di sana, kita harus tetap percaya dan setia kepada Tuhan dan setia kepada sesama. Inilah kuncinya. Inilah perkara yang kedua yang perlu kita yang kita jalani dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang diberkati. Berkat karena percaya. Kita mengalami berkat karena kita percaya, tetap percaya dan setia kepada Tuhan dan setia kepada sesama. Nah, poinnya di sini setia kepada Tuhan dan setia kepada sesama. Orang yang setia kepada Tuhan dan setia kepada sesama itu sentiasa mengalami berkat dalam kehidupannya, memperoleh kasih dan penghargaan. Nah, apabila kita setia kepada Tuhan dan setia kepada sesama, maka kita akan memperoleh kasih. Kita akan menerima kasih. Kita akan menikmati kasih dari Tuhan dan dari sesama manusia. Kita akan menerima penghargaan juga, kata firman Tuhan. Kita akan menerima penghargaan dari Tuhan dan dari manusia. Kalau dari manusia saja kita mau menerima penghargaan, kita sudah cukup gembira. Apalagi penghargaan yang daripada Tuhan, itu cukup luar biasa, lebih dari segala-galanya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tetap percaya dan setia kepada Tuhan dan setia kepada sesama. Nah, inilah kehidupan orang-orang percaya yang diberkati. Nah, kita menerima berkat karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan separuh hati,
bukan 99,99%, tetapi 100%, 1000%, dan selebihnya. Nah, tidak ada yang melebihi 100%. Itu berarti sudah penuh, percaya penuh kepada Tuhan. Tidak ada lagi andalan lain, tidak ada lagi pengharapan lain, tidak ada lagi tempat mengadu yang lain. Hanya Tuhan Yesus Kristus bagi kita orang-orang percaya. Kita diberkati karena kita percaya. Dan percaya kita itu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Bukan separuh-separuh, bukan 99,9%, tetapi 100%, sebulat hati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita periksa diri kita. Mari kita periksa diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar sudah 100% percaya kepada Tuhan? Atau kadang-kadang kita masih percaya kepada hal-hal dunia, masih percaya kepada hal-hal primitif dan sebagainya, masih percaya kepada teori-teori dunia yang gelap ini, maksudnya yang teori-teori yang tidak percaya kepada Tuhan dan sebagainya. Nah, saudara, kalau masih ada hal-hal seperti itu dalam diri kita, mari kita pada hari ini kita tanggalkan itu dan percaya 100% kepada Tuhan. Saudara, apa yang menyebabkan kita tidak mengalami berkat? Apa yang menyebabkan kita tidak mampu bersyukur? Apa yang menyebabkan kita tidak mampu melihat berkat itu walaupun di depan mata kita? Karena kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Apa yang menyebabkan kita tidak mampu ataupun kita tidak mengalami mujizat? Apa yang menyebabkan kita tidak mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi? Apa yang menyebabkan kita tidak menemukan jawaban-jawaban dari doa-doa kita? Satu hal yang menghambat semua itu adalah karena kita kurang percaya. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada para muridnya ketika mereka sedang berlayar dan mereka ombak mengamuk pada waktu itu dan hampir tenggelam. Mereka berteriak-teriak dan Tuhan Yesus menghardik angin yang ombak yang begitu besar, dan akhirnya Tuhan katakan, hai orang yang kurang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan 100%, jangan separuh-separuh. Jadi kalau percaya kepada Tuhan dengan 100% itu berarti segala sesuatu dalam hidup kita itu kita hanya percaya bahwa Tuhanlah yang berhak dalam kehidupan kita, Tuhanlah yang dipermuliakan dalam kehidupan kita. Dan apabila kita melangkah, apabila kita berpergian, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menuntun, memimpin, menyertai kita. Nah, yang seterusnya dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, yang keempat, berkat karena percaya. Yang keempat, kita yang orang yang percaya ini dan sudah menikmati berkat ataupun sangat diberkati oleh Tuhan, karena kita ini tidak lagi bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita boleh baca itu di dalam ayat yang kelima. Ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, ayat yang kelima sangat jelas untuk menyatakan kepada kita. Kita ini orang percaya yang diberkati Tuhan, dan berkat yang sudah kita nikmati itu karena kita ini orang percaya. Nah, yang keempat yang membuatkan kita ini menerima berkat ataupun merasakan berkat, menikmati berkat itu setiap hari, setiap waktu, adalah karena kita berserah penuh kepada Tuhan. Tadi kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan 100%. Dan sekarang kita berserah penuh kepada Tuhan. Dan kita tidak menggunakan lagi pengertian kita sendiri. Kita tidak menggunakan pengertian diri kita sendiri lagi,
tapi kita perlu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, segala sesuatu. Kita perlu melihat, kita perlu mendengar, kita perlu melakukan segala sesuatu dengan meminta pimpinan dari Tuhan. Itulah orang percaya. Dan itulah orang yang sentiasa menikmati berkat dalam kehidupan dia. Nah, kita perlu melihat dan mendengar serta melakukan segala sesuatu dengan meminta pimpinan dari Tuhan, karena kemampuan kita ini sangat-sangat terbatas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebenarnya tidak mampu. Tetapi bila kita berada di dalam Tuhan, kita mampu. Kita dimampukan. Kita diberikan kemampuan oleh Tuhan. Kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menggagahi segala kelemahan kita. Nah, yang kelima, berkat karena percaya. Berkat karena percaya ini terjadi karena hal yang kelima ini ialah orang percaya itu sudah menjauhi kejahatan dalam kehidupan dia. Nah, saudara, menjadi orang percaya itu berarti menjadi orang percaya itu berarti menjauhi kejahatan. Barulah menikmati berkat. Tetapi kalau kita katakan kita ini menjadi orang percaya tetapi kita tidak menjauhi kejahatan, kita tidak akan menikmati berkat. Dan kita seperti gong yang kuat bunyinya tetapi tidak ada isinya. Nah, firman Tuhan katakan dalam pembacaan kita pada pagi hari ini mengatakan dalam ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kadang-kadang takut akan manusia itu lebih besar daripada takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang ramai orang yang menjauhi seseorang ataupun seorang pastor bila melakukan sesuatu yang mereka rasa bahwa itu adalah perbuatan yang jahat. Tetapi mereka, di manakah mereka pergi ataupun di manakah mereka dapat bersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan melihat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita ini menjadi orang yang takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kita tahu apa itu kejahatan? Perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Perkara-perkara yang tidak baik. Memang kalau jahat itu memang jahatlah, tidak baik. Kalau baik itu tidak akan disebut sebagai kejahatan. Kalau yang bagus-bagus itu tidak disebut sebagai kejahatan. Tetapi kalau yang jahat itu tidak dapat disebut juga sebagai kebaikan. Oleh sebab itu mari kita jauhkan diri kita daripada segala hal-hal kejahatan. Perkara yang menyakitkan hati itu kejahatan. Dendam, tidak jujur, tidak tulus dan tidak menghormati Tuhan. Tidak menghormati orang lain, tinggi hati, sombong, iri hati dan banyak lagi. Itu semua adalah kejahatan. Dan juga ini perlu dititik beratkan juga untuk anak-anak kita, untuk kita semua sebagai orang-orang percaya. Kalau mau menikmati berkat dalam kehidupan kita, kita kena hormati orang lain, terutama sekali ibu bapa. Nah saudara, ini firman Tuhan, ini perintah Tuhan, terkandung di dalam 10 hukum. Hormati ibu bapamu. Tapi ramai pada hari-hari terakhir ini, ya, anak-anak yang tidak menghormati ibu bapa, membentak-bentak ibu bapa, bahkan tidak menghormati ibu bapa dengan melakukan kejahatan-kejahatan depan ibu bapa. Kadang-kadang ada di antara anak-anak yang memilih pilihan sendiri tanpa menghormati ibu bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa firman Tuhan sudah berkata kepada kita, hormati ibu bapa. Jadi apapun keputusan hidupmu, engkau masih anak kepada ibu bapa. Jadi hormati ibu bapa dalam hal ini. Jangan membelakangi ibu bapamu. Jangan membelakangi orang tuamu.
dan jangan membelakangi siapa Tuhanmu. Ingat itu. Banyak orang pada hari-hari terakhir ini, anak-anak sudah tidak memperdulikan ibu bapak, sudah tidak menghormati ibu bapak, membelakangi ibu bapak dalam hal membuat keputusan untuk pindah kepercayaan kepada hal-hal lain, hanya karena cinta, hanya karena melekat dengan cinta. Tapi saudara, saya perlu katakan, Anda sedang membelakangi Tuhan, Anda sedang membelakangi Tuhanmu, karena engkau tidak melakukan firman Tuhan. Awasi diri kita, jauhi kejahatan, jangan biarkan diri kita terseret dengan kejahatan, tapi jauhilah kejahatan. Yang keenam, kalau kita mau menjadi orang-orang yang diberkati, orang percaya yang diberkati, kita ini menikmati berkat karena kita percaya kepada Tuhan. Dan kita sebagai orang percaya, kita disarankan ataupun disarankan oleh firman Tuhan supaya memuliakan Tuhan dengan segala apa yang ada pada kita. Apa saja yang ada pada kita. Harta, kalau kita punya harta, kita muliakanlah Tuhan dengan harta kita. Kalau kita tidak punya harta, kita ada tangan, kita ada pikiran, kita ada tubuh, kita ada suara, kita ada kita ada yang ada pada kita pada hari ini, kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan dalam apapun bentuk. Sedikit pun kalau itu memuliakan nama Tuhan, itu sangat berharga di mata Tuhan. Sekalipun kalau kita banyak yang kita miliki, tetapi kita tidak memuliakan nama Tuhan, itu tidak berarti apa-apa. Jadi muliakanlah Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Apalagi kalau kita muliakan Tuhan dengan harta kita. Tuhan pasti berikan kita hikmat untuk menggunakan setiap harta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Contoh terbaik ataupun contoh terdekat yang kita miliki pada hari ini adalah handphone, telepon bimbit, telepon pintar yang kita miliki. Pernahkah kita muliakan Tuhan dengan telepon bimbit yang ada pada kita? Atau dalam satu sisi kita gunakan handphone ini untuk melihat firman Tuhan, untuk mendengar renungan-renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, dan juga lagu-lagu rohani. Tetapi di sudut yang lain, di sisi yang lain, kita juga menggunakan handphone ini untuk mendengar lagu-lagu rohana, melihat pornografi, melihat benda-benda lucu, melihat hal-hal yang membangkitkan kebencian, dan saya tidak tahu apa lagi yang kita lihat dalam handphone kita. Dan terutama sekali kita membuang masa, bagi anak-anak muda membuang masa melalui handphone, bukan saja berchat dengan orang lain, tetapi membuang masa untuk bermain game. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan tidak boleh main game, tetapi hadkan masa Anda. Karena kalau kita terikat dengan main game saja dalam kehidupan kita, maka kita sudah membuang waktu kita bersama dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, bukan anak-anak saja yang main game, ada orang tua yang main game. Sampai tidak sadar itu sudah larut malam. Dan kredit pun berterbangan karena sudah bermain game. Begitu lama, begitu banyak sekali uang yang dipakai untuk main game. Tetapi memberi uang persembahan itu tidak pernah. Ini terbalik. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita muliakan Tuhan dengan apa saja yang ada pada kita, yaitu dengan tubuh kita, dengan hidup kita, dengan harta kalau ada harta yang ada pada kita.
Dan istimewa buat handphone kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, berkat karena percaya. Kita diberkati karena kita percaya kepada Tuhan. Dan sebagai orang percaya yang diberkati, kita adalah orang-orang yang senang dengan ayat yang dinyatakan di dalam ayat yang ke 9 tadi. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat ayat ini sungguh jelas menyatakan kepada kita, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan berilah hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini berbicara tentang persepuluhan. Ramai orang yang takut berkhutbah tentang persepuluhan karena takut dituduh macam-macam oleh jemaat. Tetapi bagi saya ini adalah firman Tuhan yang perlu disampaikan dan perlu mendidik semua kita supaya memberi uang persepuluhan, memberi persepuluhan kita kepada Tuhan dengan cukup, dengan lengkap. Saudara, jangan gagal. Kadang-kadang kita ada di antara kita yang gagal dalam memberi uang persepuluhan ataupun sepersepuluh dari penghasilan kita. Nah, jangan heran kalau lumbung-lumbung kita tidak pernah penuh, tidak pernah melimpah, tidak pernah berkecukupan. Jangan heran kalau apa yang kita harapkan itu semuanya menghampakan kita. Karena apa? Karena engkau tidak memberi yang terbaik. Kadang-kadang ada juga orang yang memberi lebih banyak tetapi hatinya dia tidak berikan kepada Tuhan. Itu juga membuatkan lumbung-lumbung ataupun apa yang dia harapkan dalam kehidupannya tidak tercapai. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun Anda, di peringkat umur manapun Anda, anak-anak kecil, kita perlu didik untuk memberi uang persembahan dan persepuluhan. Anak-anak remaja, kita perlu didik mereka untuk menjadi orang percaya yang memberkati ataupun menikmati berkat. Apalagi sebagai jemaat dewasa, kalau jemaat dewasa sampai hari ini tidak menyadari bahwa dia perlu memberikan penghasilan pertamanya di hadapan Tuhan, saya kurang pasti apa jenis orang percaya seperti ini. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat diri kita sendiri pada hari ini, bagaimana cara hidup kita. Nah, kita hanya akan dapat menikmati berkat itu sebagai orang percaya bila kita dapat lakukan 7 perkara ini. Ini baru sebahagian. 7 daripada 7 perkara yang sudah kita belajar pada pagi hari ini. Berkat karena percaya, karena kita ini setia untuk menuruti dan memelihara firman Tuhan. Yang kedua, tetap percaya dan setia kepada Tuhan dan setia kepada sesama. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang keempat, tidak bersandar kepada pengertian diri sendiri. Yang kelima, kita menjauhi kejahatan, tidak lagi hidup bergaul dengan kejahatan. Dan yang keenam, kita memuliakan Tuhan dengan segala apa yang ada pada kita. Dan yang ketujuh, kita setia dalam memberi uang persembahan dan persepuluhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita selidiki diri kita sendiri. Mulai hari ini, mari kita berubah menjadi setia kepada Tuhan, karena kita menikmati berkat, karena kita percaya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena hari ini kami dapat bersama-sama lagi mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi firman-Mu akan tetap berbicara kepada kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus akan senantiasa berbicara kepada kami. Karena kami tahu Tuhan mau supaya kami ini menjadi setia kepada
Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Bapa di sorga, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dan memberkati kami. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.